Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dolalam ba'ida. Amma ba'du. Sahabat IPSI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kajian mengenai dasar iman dan Islam. Sahabat IPSI yang berbahagia, iman itu didirikan di atas 6 perkara. Yang pertama, beriktikad, percaya pada adanya Tuhan Allah Ta'ala yang Esa. Yang kedua, beriktikad, percaya pada adanya malaikat Allah Ta'ala. Yang ketiga, beriktikad, percaya pada adanya kitab-kitab Allah Ta'ala. Yang keempat, beriktikad, percaya pada adanya utusan-utusan Allah Ta'ala. Yang kelima, beriktikad, percaya pada adanya hari kiamat. Ialah hari rusaknya alam dunia ini. Dan yang keenam, beriktikad, percaya bahwa adanya baik dan buruk itu ciptaan Allah Ta'ala. Adapun dalil keenam dasar iman di atas ialah sabda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, sebagai yang terkutip oleh Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in, ketika Nabi Muhammad SAW diminta menerangkan apakah iman itu, lantas beliau bersabda, berimanlah kamu kepada Allah dan malaikatnya dan kitab-kitabnya dan utusan-utusannya dan hari kiamat, dan imanlah kamu pada kepastian Allah dalam baiknya dan buruknya. Oleh karenanya, barang siapa yang beriman tetapi tidak berdasar pada 6 hal tersebut, maka imannya tidak berguna dan tidak menghasilkan apa-apa kecuali berdiam selamanya di dalam siksa neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sedangkan Islam didasarkan pada 5 perkara. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku beriktikad bahwa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku beriktikad bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Bagi orang yang tidak bisa mengucapkan syahadat dengan bahasa Arab, maka cukuplah mengucapkan syahadat dengan bahasanya sendiri. Asal saja artinya bersetuju dengan syahadat bahasa Arab tersebut. Pada dasarnya, kewajiban mengucapkan syahadat sebagai dasar Islam itu sekali selama hidup. Asal saja sesudahnya tidak pernah murtad. Kemudian yang kedua, mendirikan sembahyang atau sholat 5 waktu. Perlu diingat bahwasanya sembahyang, sholat 5 waktu, inilah tanda keislaman yang terlihat tiap-tiap hari. Dan inilah yang terlihat yang membedakan antara orang Islam dengan orang selain Islam. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang menurut Imam Syafi'i, sabda ini berarti bahwa perjanjian yang membedakan antara kita orang Islam dan orang kufur ialah sembahyang atau sholat. Maka siapa yang meninggalkan sembahyang atau sholat, maka sesungguhnya ia adalah orang kufur. Menurut Imam Hambali, bahwa orang yang sengaja meninggalkan sembahyang, niscaya ia menjadi kufur. Jadi apabila dia mati dalam keadaan tersebut, maka mayitnya tidak harus diurus secara Islam, artinya tidak disolati atau dikubur di tanah kuburan orang-orang Islam.
Yang ketiga, dasar Islam itu memberi zakat. Jangan lupa bahwa zakat itu ada beberapa bentuk. Ada zakat fitrah, zakat tanaman, az-zuru, zakat emas dan perak, zakat hewan ternak, mawashi, zakat dagangan, tijaroh, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu puasa setiap bulan Ramadan seperti apa yang kita sedang kerjakan pada saat ini. Kemudian yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji. Apabila kuasa dan cukup bekalnya, dan amannya perjalanan, dan sempat waktunya. Haji yang wajib hanya sekali dalam seumur hidup. Adapun asal dalil 5 dasar Islam tersebut ialah sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebagai terkutip oleh Imam Nawawi di dalam kitab Arba'in yang berbunyi bahwa Islam harus bersyahadatlah kalian. Sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan puasalah kamu di bulan Ramadan dan hajilah ke Baitullah jikalau kuasa perjalanannya. Itulah sobat IPSI sekalian, rukun iman dan rukun Islam yang menjadi dasar kita dalam beragama, menjalankan agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita rahmat, selalu memberikan kita jalan yang lurus sehingga kita bisa menerapkan rukun iman dan rukun Islam sehingga pada akhirnya kita menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kultum pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.